Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kusnul Karomah. Pada kali ini kita akan melakukan wawancara kepada seorang pelukis yang mana beliau tinggal di Desa Broto ini di Ponorogo. Semoga aja pagi hari ini tidak hujan karena tadi itu sudah mendung. Maka dari itu kita akan siap-siap untuk menuju ke rumah beliau. Nah, untuk tahu bagaimana wawancaranya, terus simak video ini ya. Oke, kita sudah sampai di rumah beliau. Kayak sepertinya masih ada tamu, jadi kita akan tunggu dulu sebentar di sini sampai tamunya itu selesai. Karena kan nggak enak ya kalau misalkan nanti kita wawancara ternyata masih ada tamu, kan gak enak. Oke, kita akan tunggu di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya minta waktu sebentar, Pak. Dengan Pak Atut, nggih? Iya, Pak Atut. Pak Atut, saya dengar kan, kemarin saya menggali informasi bahwa di sini ada pelukis. Yang mana sudah pernah merantau kemana-mana kayak di Jakarta begitu kan. Di sini saya ingin menggali cerita lah, bukan informasi lah, cerita aja tentang kesibukan, kemudian pekerjaan sekarang, dan juga kisah dan pengalaman ketika di Jakarta. Kan maksudnya kan di Jakarta itu banyak sekali kayak tokoh-tokoh gitu kan, semua di Jakarta gitu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih awal bermula kok Bapak bisa berkecimpung di dunia pelukis? Atau bermula dari mana? Maksudnya kesukaan melukis itu awalnya seperti apa? Oh iya. Kalau melukis ya mungkin memang saya dari kecilnya, mungkin dari saya SD itu sudah senang gambar, coret-coret di dinding, di kertas, bahkan di tanah dulu. Ya. Dulu saya tuh pernah menggambar truk gandeng gitu yang panjang sekali gitu ya, yang saya mulai dari pelataran rumah ini sampai rumah kakek saya. Jadi mungkin ini sebuah pertanda atau mungkin sebuah panggilan jiwa tuh bahwa mungkin nanti saya akan terus melukis sampai kakek-kakek. Oh iya. Iya bisa kayak gitu. Kemudian terus setelah itu maksudnya pengembangannya itu dulu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 93-an atau 92 gitu. Itu dulu kan saya suka lihat majalah-majalah dulu masih ada majalah Anita itu kan ada cerita-cerita pendek yang ada ilustrasinya. Itu kan lukisan. Nah, itu saya suka gitu loh, lihat itu suka gitu, sering belajar dari situ. Terus saya beli buku gambar, saya lukis kok bagus. Terus waktu ada hajatan pernikahan gitu, pernah saya di tetangga gitu kan, itu waktu ada pernikahan itu saya pajang di rumah-rumahnya. Jadi banyak yang mengapresiasi dan banyak yang mendukung bahwa saya punya bakat gitu katanya. Terus saya kebetulan ada saudara merantau ke Jakarta itu waktu itu. Nah, saya optimis banget gitu, saya ikut saudara ke sana gitu. Itu dari Jakarta sampai di Jakarta itu nggak langsung lukis saya, karena di sana kan butuh untuk makan sehari-hari, sedangkan melukis kan masih belajar ya. Jadi saya dari kuli bangunan jadi kenaik bangunan kuli dulu. Terus sama saudara saya itu dikenalkan punya teman pelukis jalanan waktu itu di Pasar Baru, saya masih ingat banget ya. Jadi dari situ saya belajar melukis dari pelukis jalanan. Jadi saya menjadi pelukis jalanan itu udah sampai berapa tahun. Bisa dilanjut. Ya, silakan. Kemudian kan dari belajar dari pelukis jalanan ya. Kemudian setelah belajar dari pelukis jalanan seperti apa? Dari pelukis jalanan kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri ya, untuk ya di emperan pertokoan gitu kan, buka jadi seperti itu. Nah itu ya alhamdulillah apresiasinya
bagus. Jadi wah, setiap saya lukis itu yang wah, orang-orang pada ngumpul di Oh belakang. iya, seperti pertunjukan. Iya gitu kan. Jadi kadang-kadang saya lukis langsung, jadi orang duduk saya lukis, sketsa seperti itu. Nah kemudian agak maju-maju terus berkembang, saya sewa tempat di mall, di supermarket besar kalau nggak salah di Fitria dulu di Jakarta. Udah mulai maju itu, terus ada tragedi di tahun 99 pokoknya itu. Tragedi apa? Itu kan turunnya Soeharto. Oh iya. Soeharto itu. Orde Baru itu. Dari Orde Baru benar. Nah itu kan terjadi penjarahan. Kemudian lukisan saya yang titipkan di mall, saya kan kotak tempat di situ, stand gitu. Iya. Semuanya hilang, dijarah. Iya. Kemudian yang di supermarket juga hilang, di situ juga hilang. Saya punya di jalanan hilang juga. Di jalanan itu dekat perbankan ya, kantor-kantor bank gitu. Hilang. Jadi waktu itu saya pulang ke kampung itu dalam keadaan aduh tangan kosong, nggak punya apa-apa, duit nggak ada ya. Itu pengalaman pahit saya. Iya. Oh, berarti banget ya itu tragedinya. Iya. Jadi itu kan hancur-hancuran. Kemudian waktu itu saya dekat supermarket Hero itu ya, sampai bakar-bakaran di situ. Memang parah banget itu, sampai orang bawa TV, teman saya tuh waktu itu bawa TV ngangkut dari Hero. Aduh. Soalnya kan pada mahasiswa juga kan pada aksi turun jalan waktu itu. Nah kemudian itu saya pulang, terus ya lama juga vakum di kampung. Mau apa? Jadi saya waktu itu juga nggak bisa apa-apa. Coba lagi berapa tahun kemudian kesana lagi gitu, tapi sudah beda gitu. Jadi saya berawal dari nol lagi, terus akhirnya ya ada kendala. Terus tahun berapa terakhir saya pulang sini, saya lama-lama jadi apa ya? Jadi kayak bisa menikmati tempat sendiri. Akhirnya ya udah saya nikmatin aja gitu loh. Di kampung saya justru mau balik lagi ke Jakarta udah kayak berat gitu. Karena pengalaman pahit itu ya. Pengalaman pahit itu. Kemudian di sini saya mulai apa ya, putar otak gitu. Jadi kalau lukis juga nggak bisa diandalkan. Akhirnya ya yang penting saya terus berkarya, saya bikin apa gitu seperti itu, saya pahat gitu kan. Ya gitu aja. Tapi alhamdulillah di kampung juga kalau kita serius, kita tekuni, lama-lama orang akan melihat juga hasil karya kita. Jadi terus ada aja pesanan gitu. Intinya nggak pantang nyerah lah. Nggak pantang nyerah. Iya. Pernah ngelukis seperti kan Ponorogo kan reok ya, keterkait reok. Kalau nggak gitu kuda lumping, atau pernah ngelukis reok itu kan banyak bulu-bulunya itu. Susah nggak? Kalau reok ya kadang-kadang saya nulis reok gitu. Tapi ya enggak. Kalau saya memang dari Jakarta itu sudah fokus di apa ya, dunia lukis potret. Jadi saya punya senior dulu ya di sana. Itu gimana saya fokuskan kalau mau lukis itu fokus jangan semua diambil. Jadi saya fokus di lukis potret dulu gitu loh. Saya punya kenalan seorang senior itu kalau nggak salah Pak Harjanto dari Jogja gitu. Dia lukis potret itu satu lukisannya itu paling terkecil itu mau ukuran sekecil apapun gitu. Dia dari ukuran 30 kali 40 sampai sekecil apapun itu minimal dulu waktu itu kalau nggak salah 5 juta itu. 5 juta itu minimal. Maksudnya paling kecil ukuran banyak sampai ratusan juta. Sekarang mungkin kalau 5 juta, 50 juta itu kecil itu. Ya, jadi. Nah kemudian kan saya pernah ya di waktu saya masih di jalanan, waktu saya di emperan toko itu dulu sering dikunjungi sama istrinya Pak Adendro itu, dia lukis senior ya. Terus dia sering kali bilang ke saya, Dek, kamu lukisan kamu bagus, kamu berbakat. Kamu kalau mau serius di lukisan, ayo ini datang ke alamat saya. Bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya karena sibuk waktu itu saya banyak orderan juga. Jadi beberapa hari saya nggak datang. Akhirnya
beliau datang lagi gitu. Nah terus akhirnya mana ditunggu-tunggu nggak datang gitu. Akhirnya saya sempatkan datang ke sana, saya lihat ini apa masa depan saya kaget lihat rumahnya tuh pagarnya bagus gitu. Mobilnya dibungkus pagar gitu ya. Saya nanti akan seperti ini gitu lah, gitu ya. Saya semangat banget waktu itu. Terus saya disambut dengan baik, dihargai, gitu loh, dijamu sama saudara-saudara waktu itu, waktu pas kumpul saudaranya gitu. Nah dia bilang juga punya saudara di Ponorogo, jadi makin akrab aja di situ. Nah kemudian dari situ saya punya inisiatif, saya harus seperti dia. Jadi saya khusus melukis potret. Jadi melukis potret ini kan per kepala loh. Jadi kalau misalnya satu keluarga ada 5 orang, ya itu misalnya satu kepalanya 1 juta ya 5 juta. Mantap. Udah jadi aja, jadi saya nggak ngacak lukisannya, jadi lebih fokus. Iya benar. Pernah melukis menteri tidak? Menteri zaman dulu itu. Menteri ya kalau untuk sekedar pajangan boleh. Kalau saya belum untuk dari pesanan belum. Kalau ini saya pernah melukis baliho, pernah di Jakarta waktu untuk baliho itu kayak apa ya, waktu presidennya masih Pak Soeharto dulu kan, dipajang di gedung Pendidikan di Senen itu panjang sekali gitu ya. Itu saya pulang juga ada kenangannya, foto-fotonya kalau nggak salah masih saya simpan. Intinya sudah terpakai lah jasanya itu. Terpakai sekali. Kemudian untuk itu kan dulu ya. Sekarang kalau untuk kesibukan sekarang seperti apa? Kesibukan sekarang kayak saya sih menyesuaikan keadaan aja ya. Soalnya kalau di kampung seperti ini, kalau mau total di lukisan juga kayaknya kurang menjanjikan ya. Jadi saya bisa total dalam berkarya, artinya saya nggak harus menunggu pesanan gitu kalau di kampung. Jadi kalau berkarya aja dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, yakin lah kalau kita serius dan dengan keyakinan penuh, yakin lah. Asal ada yang mau beli pasti laku. Iya. Betul nggak? Dan sekali laku mahal lah. Asal ada yang mau beli pasti laku. Pasti laku lah. Kalau nggak beli berarti ya nggak laku. Belum. Tapi benar. Iya. Kalau sesuatu kalau ditekuni dengan sungguh-sungguh, terus dengan serius, pasti ada buahnya. Iya. Ada hasilnya. Yang penting tanpa pantang menyerah gitu ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Kayak gitu ya. Proses itu tidak mengkhianati hasil. Ya nggak sih? Sama kebalik. Iya benar. Ya itu. Ya. Nah untuk adaptasi dengan lingkungan di kampung, saya memang di jiwa saya memang tetap di seni ya. Karena saya memang seni ya. Ya itu cuma lukisan, saya bisa mungkin mahat. Sebenarnya kalau mau ya saya jadi tukang kayu pun saya bisa sebenarnya. Itu saya bikin lemari, bikin dipet itu dari bikin sendiri. Apalagi ukiran-ukirannya itu kan. Pernah saya dulu bikin kursi bambu itu yang laku juga. Saya bikin 1 set itu diangkut sama orang Ponorogo itu, mandor tebu di sini. Benar itu. Nah kebetulan di sini saya lihat kan banyak orang-orang yang rata-rata kan petani, terus dari limbah-limbah pertanian itu kan banyak ya, kadang-kadang limbah itu dibuang begitu saja. Nah saya melirik ini kok ini ada potensi gitu, jadi saya mungkin bagus kalau saya ternak kambing. Nah, ini saya mulai merintis ternak kambing. Jadi saya mulai dari situ, dari ambil limbah-limbah orang sekitar, mungkin saya saya tampung di drum-drum gitu untuk stok pakan kambing. Gitu ya, mahal lah kambingnya. Alhamdulillah kambingnya ini ya ada jenisnya, maksudnya nggak cuma kambing biasa, bukan. Kambing yang ada unsur seninya juga. Gitu. Menyesuaikan yang punya. Jadi kambing Etawa ini kan kalau sudah masuk ke kontes kan harganya
lumayan gitu sampai ratusan juta. Jadi saya ke situ arahnya. Dan untuk sebagai penyeimbang saya pengen apa ya, ada semacam integrated farming. Jadi ada apa ya, yang ada kesinambungan gitu. Saya bikin lele juga di depan, di belakang rumah itu saya piara lele, jadi nanti dari limbah lele itu bisa mengairi ke sawah, jadi kan tanahnya bisa subur gitu loh. Nah, nanti terus kalau dari limbah sawah akhirnya kan pakannya untuk kambing punya kotoran untuk mupuk sawah juga kan, jadi saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Seperti itu. Ya bagus sekali. Jadi berarti kan tanpa nggak ngelukis tapi dengan yang lain seperti kayak petani, karena kan lingkungan sini juga ini ya tidak kalau misalnya kita nggak ngelukis doang ya nggak makan. Jadi apa ya, semua itu tinggal bagaimana kita menikmati. Bagaimana kita mensyukuri. Jadi petani itu juga nikmat kalau kita bisa menikmatinya, bisa menjiwainya gitu. Peternak apalagi. Peternak itu kalau nanti ada yang ada yang beranak gitu. Ada yang beranak terus anaknya waduh memuaskan, itu nikmat juga. Gitu. Nikmat juga. Itu yang disyukurin aja lah. Kalau dulu saya menganggap nggak ada yang lebih nikmat dari melukis ya. Jadi karena dulu saya melukis udah mendarah daging, kayaknya nggak ada kenikmatan lain selain melukis. Ternyata enggak. Kalau kita bisa tahu cara menikmatinya, segala sesuatu pekerjaan apapun itu akan nikmat juga. Kemudian untuk kita nih para pemuda kan jarang orang kan mesti mikir kalau anak pemuda tuh satu ya udah itu aja gitu. Kalau udah gagal udah gitu kan. Untuk pesan-pesan untuk kita nih para pemuda biar tidak berpikir pendek seperti itu, kalau udah jatuh bangkit lagi itu seperti apa Pak? Kalau untuk pesan-pesan sebenarnya saya juga masih harus banyak dikasih pesan sebenarnya. Pesan apa dulu ini? Ya coba dari pengalaman saya pribadi ya intinya sebagai pemuda, maksudnya rasakan apa yang menjadi kira-kira yang menjadi bagian dari hidup kita gitu. Intinya seperti itu. Dalam sekali. Jadi harus proporsional, menempatkan diri kita itu pada yang seharusnya gitu. Kira-kira saya ini harusnya menjadi bagian yang mana gitu loh. Yang dari jiwa saya ini yang lebih cocok untuk saya mana gitu. Jadi saya sendiri seperti itu, kira-kira saya ini mampu nggak gitu. Jadi saya lihat diri saya sendiri, kemampuan saya sendiri seperti apa gitu. Nah, saya pesan-pesan saya ya lakukan segala sesuatu yang memang benar-benar menjadi bagian dari diri kita, dan itu apresiasikan dengan sepenuh jiwa. Intinya nggak cuma pelin-pelan misalnya ini ternyata ada kendala gini akhirnya nggak jadi. Karena semua apapun yang kita lakukan pasti ada kendalanya gitu loh. Pasti ada cobaannya. Nggak mungkin terus mulus nggak ada ceritanya. Ini dari pengalaman. Pasti. Karena kalau lurus nggak ada ceritanya. Jadi nikmatnya kesuksesan itu juga berawal dari karena benturan masalah kegagalan itu gitu. Jadi kalau kita bisa melewati, insya Allah nanti akhirnya itu akan indah pada waktunya. Hasilnya itu manis lah. Benar. Sangat mengenal sekali. Jadi saya di sini juga nggak peduli mau dipandang jadi pelukis atau jadi petani, atau kali saya dibilang tukang. Kadang-kadang ya peternak kambing, tukang angon, nggak masalah. Yang penting kita menjiwai apa yang kita usahakan itu. Ya, sangat memberi pelajaran. Apalagi saya ini kalau dari diri saya sendiri itu belum menemukan apa yang pas gitu. Kalau saya sendiri, karena masih belajar melihat, masih diarahkan gitu. Karena dari kecil tuh masih belum bisa. Saya tuh di A, saya tuh di B, itu saya belum bisa. Nanti akan dibimbing oleh pengalaman sendiri. Jadi karena kita dari pengalaman itulah ya, makanya ada yang bilang kan pepatah
pengalaman adalah guru sejati itu benar. Iya, benar sekali, benar itu. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih hanya waktunya menyita. Oke. Makasih Pak. Oke. Udah selesai, udah kita akan pulang. Wawancara tadi insya Allah membawa berkah dan juga memberi motivasi untuk kita, karena tadi janjiannya cuma sebelum duhur, jadi setelah duhur ini kan sudah adzan, kita akan pulang. Oke, makasih, bye bye.